Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana tanggapan atau pendapat dari mahasiswa-mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang 1 2023 terkait dengan berita yang tertuang pada kompas.com. Bagaimana beritanya? Yuk cek tayangan berikut ini. Baik, langsung saja kita menuju narasumber yang pertama, yaitu Mbak Rina. Nah, kira-kira menurut Mbak Rina, apa maksud dari berita tersebut? Baik, terima kasih. Dalam berita ini, Pak Nadiem selaku Menteri Pendidikan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, tidak adanya lagi penjurusan IPA, IPS maupun bahasa di SMA. Namun dengan catatan sekolah juga tidak dipaksa untuk mengikuti kurikulum ini, diberi kesempatan untuk memilih bagaimana sesuai dengan kesiapan sekolah. Yang kedua, guru diberikan kewenangan untuk menentukan alur pembelajarannya sendiri. Kemudian poin yang ketiga yaitu kurikulum Merdeka ini dirancang lebih sederhana dan fleksibel, dan yang semakin membuat siswa lebih aktif karena jenis-jenis aktivitasnya lebih relevan dan banyak memberikan ruang untuk tugas yang berbasis proyek, seperti itu. Baik, kita berlanjut ke Mas Ardi. Nah, kira-kira apakah hal-hal tersebut berpengaruh terhadap perkembangan kurikulum? Tolong dijelaskan. Baik, terima kasih Mbak Lola. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak. Kalau menurut pendapat saya, hal ini sangat berkaitan dikarenakan diterapkannya kurikulum Merdeka. Siswa dapat mengembangkan pendidikan, seperti siswa dapat menggali dan dapat menggali pola pikir dengan berdiskusi. Begitu pula dengan guru dapat mengatur alur pembelajaran. Akan tetapi sekolah pada dasarnya tidak dipaksakan dalam menerapkan kurikulum Merdeka tersebut, dan diberi kebebasan dalam menerapkan kurikulum Merdeka sesuai dengan sesuai dengan kesiapan maksudnya dari sekolah tersebut. Mungkin itu sih. Baik, langsung saja ke Pak Doni. Menurut Pak Doni, apakah kebijakan pemerintah tentang kurikulum berdampak pada proses pembelajaran? Terima kasih Mbak Lola atas pertanyaan dari berita yang sudah ditampilkan. Menurut saya, tentu saja kebijakan dari pemerintah ini sangat berdampak terhadap bagaimana berjalannya proses ataupun alur pembelajaran. Sebab seorang guru ini akan diberikan kewenangan dalam mengatur atau mengordinasikan dengan berbagai macam pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik. Seperti halnya dalam berita ini, Mas Nadiem Makarim sebagai Menteri Mendikbudristek Dikti yang mengatakan bahwa penghapusan jurusan di jenjang SMA itu mulai dari IPA, IPS dan Bahasa Indonesia sudah tidak ada lagi. Namun dalam artian dalam berita ini 1 tahun pertama itu kan pembelajaran lebih umum. Nah, pada 2 tahun terakhir itu akan diberikan kebebasan atau keleluasaan kepada peserta didik untuk memilih jurusan mereka masing-masing sesuai dengan minatnya yang tentunya tersedia di lembaga atau instansi tempat mereka bersekolah. Nah, di sini akan terlihat bagaimana esensi kebebasan dari peserta didik maupun guru itu akan berpengaruh kepada alur pembelajaran. Artinya alur pembelajaran itu sesuai dengan apa yang diinginkan. Tentunya apa yang diinginkan itu pasti akan menghasilkan pembelajaran yang maksimal, sebab peserta didik ini sudah memilih sesuai dengan individu mereka masing-masing, sesuai dengan minat peserta didik. Seperti halnya contoh penugasan berbasis proyek atau project base. Ya, sekian, terima kasih dari Mbak Lola. Baik, sekarang berlanjut ke Mas Pian. Sebagai seorang guru, coba diceritakan pengalaman Anda ketika mengembangkan kurikulum dan bentuk partisipasinya itu seperti apa? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya dan waktu yang diberikan. Terkait dengan partisipasi saya sebagai seorang guru dalam mengembangkan kurikulum Merdeka terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka Belajar ini di sekolah.
Saya dalam mengembangkan kurikulum ini untuk untuk mensukseskan pembelajaran dalam kelas, saya menerapkan sebuah sistem model pembelajaran, yakni problem based learning, yang dimana dalam yang setahu saya sebagai seorang guru muda di sini ya, problem based learning ini menuntut siswa untuk bagaimana belajar untuk menciptakan untuk memecahkan sebuah masalah, dan problem based learning inilah sebagai acuan atau sebagai fasilitas pembelajaran yang bisa mengakomodir kebutuhan baik itu peserta didik maupun seorang pendidik, seperti itu. Terima kasih. Baik, lanjut ke Mas Rianto. Kira-kira bolehkah Anda mengembangkan proses pembelajaran sendiri tanpa memperhatikan kebijakan? Tolong dijelaskan. Tentu saja boleh gitu menurut saya, karena mempertimbangkan kondisi, minat, dan masalah siswa yang berbeda-beda, sehingga diperlukan adaptasi untuk mengatasi masalah tersebut gitu. Namun tidak boleh berbeda jauh dengan kurikulum yang telah ditetapkan, karena kurikulum yang telah ditetapkan itu sudah dibuat untuk kebutuhan siswa gitu. Oke, yang terakhir, menurut Saudara Imam, bagian apa kira-kira yang perlu diperbaiki dari kurikulum sebelumnya? Boleh dijelaskan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Lola. Dari berita yang saya baca, ada beberapa hal yang perlu dirubah di dalam kurikulum sebelumnya. Salah satunya adalah proses pembelajaran, yang dimana pada kurikulum 2013 hanya menggunakan satu pendekatan saja dan terfokus kepada ruang kelas. Sedangkan di dalam kurikulum Merdeka, guru dan siswa diberikan kebebasan atau kemerdekaan. Kemerdekaan di sini artinya tidak terfokus kepada ruang kelas saja, melainkan ada kegiatan kokurikuler sekitar 20-30% melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau biasa kita sebut dengan P5, yang dimana kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan karakter peserta didik. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada para narasumber yang sangat luar biasa terkait dengan pendapat dari berita yang tertuang pada kompas.com pada tanggal 11 bulan 2 2022. Di sini saya bisa menyimpulkan bahwa Pak Nadiem selaku Menteri Pendidikan menegaskan tidak ada lagi jurusan IPA, IPS, Bahasa. Hal ini memberikan keleluasaan kepada siswa dalam penentuan jurusan, di mana pada usia SMA siswa sudah bisa memilih. PPG Prajabatan 2023. Mari